Kenapa Tiff? Kok kayak burung banget? Aku lagi coba cari kerjaan kemana-mana, tapi ditolak terus. Jangan sedih gitu dong. Kamu pernah mikir nggak buat usaha sendiri? Usaha sendiri, sempat kepikiran sih, tapi aku bingung mau mulai dari mana. Nggak apa-apa, ayo aku bantuin. Kita bahas satu-satu ya. Hah? Terus gimana mulainya? Nah, pertama, kamu bisa nih cari masalah yang ada di sekitarmu yang bisa dijadiin peluang usaha. Dari situ, nanti kita cari nih apa yang bisa dijual. Contohnya kayak gimana? Misalnya, di lingkunganmu itu banyak orang yang nggak suka masak. Kebetulan kamu suka masak, nah kamu bisa tuh jual makanan praktis atau buka catering. Tapi kalau kayak gitu bukannya butuh modal yang besar ya? Enggak juga, kamu bisa mulai dari yang kecil dulu. Pakai bahan-bahan yang kamu punya. Nanti hasilnya diputer buat modal yang lebih besar. Tapi aku takut gagal deh. Nanti kalau rugi gimana? Berarti kita harus punya daftar resiko-resiko yang mungkin terjadi. Misalnya jualanmu nggak laku atau modalmu habis. Nah, dari sini kita cari solusinya nih. Kalau jualanmu nggak laku, berarti kamu bisa nih tes ke pasar dulu dengan produksi yang kecil. Nah, kalau modalmu habis, kamu bisa nih kerjasama sama temenmu atau kamu cari investor. Oh, jadi kayak bikin rencana cadangan gitu ya? Iya, karena risiko itu pasti ada di perjalanan bisnis. Yang penting kamu siap. Kayaknya aku nggak bisa kerja sendiri, butuh tim deh. Kalau gitu berarti kamu butuh sumber daya manusia atau tim. Misalnya kamu sebagai pemilik dan jago marketing. Nanti kamu cari orang yang jago produksi. Terus kalau baru mulai gimana cara gaji karyawan? Kamu bisa nih minta bantuan sama keluargamu atau temenmu yang bisa bantuin dulu. Nanti kalau usahamu udah berkembang, kamu bisa cari karyawan yang lebih profesional. Terus kalau ada karyawan gimana cara bagi tugasnya biar gak kacau? Kalau gitu, kamu perlu struktur organisasi. Misalnya, kamu kan sebagai pemilik sekaligus marketing nih. Nanti ada orang bagian produksi, terus ada orang bagian keuangan. Nah, jadi setiap orang tahu nih tanggung jawabnya masing-masing. Maka nanti pekerjaan bisa jadi lebih efisien. Oh, jadi pembagian tugasnya itu jadi lebih jelas ya? Iya, nah nanti kalau bisnismu udah lebih besar, kamu bisa nih tambah bagian-bagian lain yang kamu perlukan. Terus biar produkku terkenal gimana cara promosiinnya? Promosi mah sekarang gampang, kan ada media sosial. Contohnya gimana? Kamu bisa bikin konten yang menarik di Instagram atau TikTok. Nanti kamu bisa nih kasih diskon-diskon gitu. Kalau selain itu, kamu bisa minta tolong ke temenmu yang followersnya banyak buat promosiin. Oh iya ya, bisa sih. Terus kalau soal harga gimana? Gampang. Yang penting kamu mempertimbangkan 3 hal. Biaya produksi, harga pasar, sama keuntungan yang kamu mau. Misalnya nih, suatu barang harganya 20.000, tapi di pasar harganya 50 ribuan. Nah, kamu bisa nih ambil di harga 40.000, biar kamu tetap untung juga. Jadi nggak boleh asal pasang harga gitu ya? Iya, jangan terlalu mahal, tapi jangan rugi juga. Wah, makasih ya Li, aku jadi tahu langkah-langkah buat memulai usaha sendiri. Iya, sama-sama. Yang penting kamu berani memulai dan jangan takut belajar dari kesalahan. Yang kemarin aku cerita mau bikin usaha itu aku udah kepikiran loh. Kayaknya aku mau bikin usaha rice bowl aja deh. Wah, keren banget. Kepikiran apa deh tiba-tiba mau jualan rice bowl? Kemarin tuh aku lihat temenku jualan rice bowl. Nah, pas waktu makan siang itu rame banget. Tapi aku takut deh mau bersaing sama dia. Oh,
kamu bisa nih nerapin 3 alternatif. Yang pertama itu quality leadership. Kamu bisa nih punya produk yang lebih berkualitas daripada punya temenmu. Terus kalau yang kedua itu cost leadership. Kamu bisa kasih harga yang lebih murah daripada punya temenmu. Yang ketiga itu manajemen sumber daya manusia yang lebih unggul. Nah ini kamu bisa punya sumber daya manusia yang lebih unggul daripada temenmu. Nah cost leadership sama quality leadership itu nggak bisa tanpa dukungan sumber daya manusia yang lebih tinggi. Jadi kamu harus nerapin tiga-tiganya ini biar kamu bisa menghadapi tantangan persaingan itu. Oh bisa itu, nanti aku kasih harga murah sama aku kasih toppingnya lebih banyak deh. Tapi kayaknya di temenku tuh ada kendala deh. Kemarin aku lihat karyawannya sama temenku itu kayak nggak akur gitu. Kalau masalah kayak gitu tuh tergantung sama gaya kepemimpinannya sih. Gaya kepemimpinan itu kan ada 4. Nah yang pertama itu otoritatif. Otoritatif itu keputusan semua berpihak ke pemimpin. Jadi pemimpin itu enggak melibatkan karyawan. Nah kalau yang kedua itu ada partisipatif. Itu keputusan di pemimpin sih, tapi tetap membutuhkan partisipasi dari karyawan. Nah yang ketiga itu ada namanya free will. Kalau free will itu kayak karyawan diberi kebebasan gitu, terus juga diberi penghargaan dan pengakuan. Nah yang keempat itu ada demokratis. Ini mirip-mirip sama partisipatif itu sih, cuman keputusan itu ada di tangan karyawan. Nah kamu bisa nih sama karyawanmu nanti, kamu itu kayak ngasih penghargaan sama pengakuan ke karyawan biar komunikasimu sama karyawan itu baik. Oh iya bisa sih. Kan kalau karyawan kalau dikasih penghargaan itu kan bisa jadi lebih dekat sama kita. Iya kan, nanti kamu bisa lebih dekat sama karyawan. Nah, kamu ada kendala lagi nggak nih sama usahamu itu? Nggak ada sih. Oh iya, gimana sih cara ngendaliin produknya? Soalnya kan aku sambil kuliah. Nah, kalau gitu kamu perlu menerapin 6 langkah pengendalian produksi. Yang pertama itu planning. Kamu harus nih merencanakan dulu kayak bahan bakunya apa aja, terus masaknya berapa lama, kayak gitu-gitu. Terus habis itu yang kedua itu ada namanya route. Itu kayak route itu kayak kamu ngelis dulu nih urutannya apa aja kalau mau masak itu, kayak belanja dulu atau masak yang mana dulu. Nah, terus yang ketiga itu namanya scheduling. Kamu merencanakan nih kapan mau masaknya, terus kapan mau belanjanya gitu. Nah, habis kamu scheduling waktu, terus kamu ada nih namanya dispatching. Kamu kasih perintah ke bawahanmu kayak belanja dulu atau masak topping yang lain dulu. Nah, terus yang kelima ada follow up. Habis kamu kasih perintah ke bawahanmu, kamu kasih ini dia udah lakuin belum, terus produknya udah jadi belum, udah belanja belum, kayak gitu. Terus yang keenam itu ada namanya quality assurance. Itu kayak kamu menjamin dulu nih produknya udah sesuai sama standar yang kamu mau belum. Nah setelah itu baru kamu bisa nih kasih produknya ke konsumenmu. Oh jadi ada urutannya gitu ya, biar produknya jadi tepat waktu. Iya, biar kamu bisa memanage waktumu antara kuliah sama jualan. Jadi dua-duanya bisa dapat. Tapi masuk kelas yuk, telat.